Pada manusia, hewan, dan tumbuhan tersimpan senyawa karbon di dalamnya. Beberapa aktivitas harian makhluk hidup pasti membutuhkan maupun menghasilkan senyawa karbon. Salah satunya yang familiar di telinga kita adalah karbon dioksida atau CO2. Dilansir dari laman Kata Data, jumlah karbon dioksida di atmosfer global mencapai rata-rata 417,6 part per million pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,2% dibanding pada tahun 2011. Meningkatnya karbon dioksida berasal dari aktivitas manusia seperti deforestasi, berkendara, menggunakan peralatan listrik, hingga pembakaran bahan bakar fosil. Maka dari itu, daun karbon memiliki fungsi yang sangat penting loh. Apa sih daur karbon itu? Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Siklus biogeokimia adalah perputaran energi di mana terdapat aliran energi satu arah yang diperbaharui oleh pasukan sinar matahari serta aliran dari siklus bahan kimia di alam. Siklus ini terjadi baik di dalam tubuh organisme biotik dan di lingkungan abiotik. Contoh komponen abiotik mencakup air, udara, matahari, dan tanah. Sedangkan komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada 5 tahapan proses daur karbon yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu proses fotosintesis. Melalui organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, dan lainnya yang memiliki zat hijau daun, pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi dan oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupannya. Tahapan kedua yaitu rantai makanan. Di tahapan kedua ini karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Tahapan ketiga yaitu proses respirasi, di mana makhluk hidup seperti manusia dan hewan menghirup oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. Yang keempat yaitu proses dekomposisi atau penguraian. Sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati diurai dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka dalam proses pembusukan maupun pembakaran menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun tanah. Yang kelima yaitu pembakaran sumber energi fosil. Ini merupakan aktivitas yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Nah, dari situ bisa terlihat kan bahwa siklus atau daur karbon ini sangat penting loh. Daur karbon sendiri berfungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintetis guna menekan jumlah karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Juga menjaga kelestarian alam karena dengan melakukan penghijauan, kita menanam lebih banyak pohon dengan tujuan semakin banyak karbon yang diserap, sehingga jumlahnya di atmosfer bisa berkurang dan mengurangi pemanasan global. Maka dari itu, Sobat Alam, kita sama-sama melestarikan dan menjaga berjalannya siklus atau daur karbon agar bumi ini tetap hijau dan keseimbangan alamnya tetap terjaga dengan baik.